Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah Siam selaku Kepala Madrasah yang saya hormati, Ustadz Ustadzah staf pengajar yang saya hormati, Ustadz Ustadzah karyawan dan karyawati yang saya hormati, serta anak-anak yang saya banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari yang cerah ini Allah masih mempertemukan kita walaupun secara online. Anak-anak yang Ustadzah banggakan, hari ini Ustadzah akan menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu. Ada sebuah hadis Nabi yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ilmu ada bermacam-macam. Ada ilmu agama dan ada ilmu pengetahuan umum. Ilmu agama contohnya ilmu tentang sholat. Ketika kalian sholat, kalian harus tahu bagaimana bacaannya, bagaimana gerakannya. Jadi tidak asal mengerjakan sholat. Begitu juga ketika kalian berwudu, kalian juga harus tahu bagaimana urut-urutan gerakannya, bagaimana doa setelah wudu. Berwudu tidak hanya asal membasuh bagian-bagian dari anggota tubuh. Selain ilmu agama, ada juga ilmu pengetahuan umum, contohnya IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan lain-lain. Lalu, di manakah kalian menuntut ilmu sebagai pelajar? Ya, tentunya kalian menuntut ilmu di sekolah. Tetapi karena sekarang masih dalam masa pandemik, maka kalian menuntut ilmu di rumah melalui media-media sosial seperti WA Group, Google Classroom, Zoom, dan lain-lain. Tugas Ustadz dan Ustadzah adalah menyiapkan materi, memberikan materi kepada kalian, kemudian untuk mengukur sejauh mana belajar kalian, maka Ustadz dan Ustadzah akan memberikan tugas-tugas untuk kalian. Tugas kalian sebagai seorang siswa adalah menyimak pelajaran yang Ustadz Ustadzah berikan secara baik, kemudian mengerjakan soal-soal yang Ustadzah berikan, lalu jangan lupa mengirimkan kembali soal-soal itu ke Ustadzah, karena apabila kalian lupa mengirimkannya atau tidak mengirimkan, maka Ustadz dan Ustadzah tidak akan tahu kalian sudah mengerjakan atau belum. Kemudian tugas dari orang tua kalian adalah mendukung kalian dengan cara memberikan fasilitas. Orang tua kalian sudah bersusah payah menyiapkan laptop, handphone, termasuk juga kuota internet. Supaya apa anak-anak? Supaya kalian bisa belajar dengan baik. Tetapi karena lamanya kalian belajar di rumah, mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah merasa bosan, sehingga kalian bermalas-malasan mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalian enggan mengerjakan tugas. Ketika orang tua kalian mengingatkan, kalian ada sebagian kalian yang masih bermalas-malasan. Bahkan ada yang marah. Hayo mengaku siapa yang seperti itu. Anak-anak, kalian bersyukur bersekolah di MIT Bakti Ibu. Karena yang belajar tidak hanya kalian, orang tua kalian pun belajar. Ya, tentunya caranya berbeda dengan kalian. Orang tua kalian belajar melalui video-video yang ditayangkan oleh sekolah. Misalnya melalui kajian Ahad pagi, melalui sekolah orang tua sukses, melalui kajian fikih, dan lain-lain. Nah,
ketika orang tua kalian lupa, kalian juga boleh mengingatkan orang tua kalian. Ya, tentu saja dengan cara yang baik. Insya Allah orang tua kalian juga akan menerima itu. Tapi ingat, harus dengan cara yang baik, harus dengan kata-kata yang lembut. Persiapkan diri kalian baik-baik, perbaiki ibadah kalian, perbanyak berdoa, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu, serahkan semua hasilnya kepada Allah. Ustazah doakan semoga kalian sukses. Kemudian untuk kakak-kakak kelas 6, Ustazah mendengar kabar bahwa kemarin ada beberapa di antara kalian yang sudah diterima di pondok atau di sekolah pilihan kalian. Lalu bagaimana Ustazah dengan yang sudah mendaftar dan belum diterima? Jawabannya adalah jangan bersedih. Satu hal yang harus kakak-kakak ketahui, sesungguhnya ketika kalian belum diterima, maka Allah ingin memberikan sekolah yang terbaik untuk kalian. Karena apa, Kak? Karena yang terbaik untuk teman kalian belum tentu terbaik bagi kalian. Ya, mungkin ada sebagian dari kalian yang merasa bersedih. Ustazah, saya sudah belajar, saya sudah berdoa, bahkan sudah ikut les ini dan itu. Tapi mengapa teman saya diterima dan saya tidak diterima? Ya, kembali lagi, Kak. Karena mungkin sekolah itu baik untuk teman kalian, tetapi belum tentu itu baik untuk kalian. Jadi, bagaimana kalau bersedih? Ya, sebagai manusia wajar kita bersedih. Tapi ingat, jangan lama-lama bersedihnya. Ayo segera move on, segera bangkit kembali, segera belajar, perbaiki ibadah kalian, perbanyak doa-doa kalian. Dan yakin suatu saat nanti Allah akan memberikan sekolah yang terbaik untuk kalian. Demikian uraian singkat dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahannya itu semua datangnya dari Ustazah pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.